Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas 13 manfaat sholat tahajud bagi kaum wanita. Nah, sholat tahajud ini ya adalah sholat sunnah yang diutamakan, ya, sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini karena banyak manfaatnya, ya, banyak fadilahnya dan banyak keajaiban-keajaiban ya di dalamnya apabila kita melaksanakan sholat tahajud ini. Nah, ya, pada saat ini saya akan membahas ya khususnya bagi para wanita ya manfaat dari sholat tahajud ini. Oleh sebab itu marilah ya kita simak penjelasan tentang 13 manfaat dari sholat tahajud ini bagi kaum wanita ya. Mari kita simak, mudah-mudahan bermanfaat. 11 keutamaan sholat tahajud bagi wanita. Yang pertama, termasuk orang berakal. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua, dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat atau waktu tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, terlihat lebih menawan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, primakanlah, sambung tali kasih, salat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang kelima, mendapat sedekah dari Allah. Sabda Rasulullah, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Lalu yang keenam, mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka, para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh, mendapat rahmat Allah. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia bercikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari. Kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya, dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah juga berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya?
Surat Az-Zumar ayat 9. Yang ke-8, dijauhkan dari gangguan syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, syaitan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, syaitan berkata, malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. 9. Mendapat ampunan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dirikanlah qiyamul lail karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan merupakan bentuk takarrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. 10. Mendapat tempat terpuji. Allah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 7-9. 11. Merupakan salat sunnah paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. 12. Dicintai Allah dan seluruh makhluk Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ada 3 macam manusia. Allah mencintai mereka, tersenyum kepada mereka, dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus. Kemudian ia bangun malam untuk sholat, lalu Allah berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Riwayat At-Tabrani. Kemudian 13, memiliki wajah yang cantik bercahaya. Hasan Al-Basri radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus? Hasan Basri menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Al-Mukrizi, Mukhtasar Qiyamul Lail. Yazid Ar-Rikashi berkata, salat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan dari depan dan belakangnya. Sedangkan puasa seseorang hamba akan menjauhkannya dari panasnya neraka sa'ir. Dan itulah beberapa keutamaan salat tahajud bagi wanita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan untuk kita semua. Demikianlah video yang singkat ini kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan tadi kita dengar ya penjelasan tentang manfaat dari sholat tahajud bagi kaum wanita khususnya. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi ya bagi kita semua ya, bagi para kaum wanita ya dalam melaksanakan sholat tahajud ya, agar lebih bersemangat lagi, karena mengingat pahala ya, mengingat manfaat fadilah dari sholat tahajud ini amatlah besar ya. Salah satu
keistimewaan sholat tahajud yang terbesar adalah Allah akan menempatkan diri kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian sholat tahajud ini dapat memberikan cahaya, ya, kepada diri kita, kepada paras kita, kepada wajah kita, ya. Bagi yang laki-laki, ya, mungkin selama di dunia ataupun di akhirat nanti wajahnya bercahaya, ya, akan kelihatan tampan, ya. Dan kemudian bagi para wanita, ya, wajahnya akan terlihat berseri-seri, ya, menjadi lebih cantik, ya, dan di akhirat kelak wajahnya juga bercahaya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya, ya, manfaat sholat tahajud ini amatlah banyak, ya, amatlah banyak, ya. Dan keistimewaan ini tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi menjadi manfaat bagi kita, dapat menjadi motivasi bagi kita, bagi para pejuang tahajud yang mungkin baru memulai mendawamkan sholat tahajud ini, ya, agar lebih semangat, ya, karena terlalu banyak manfaat yang akan kita rasakan. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah lama mendawamkan sholat tahajud ini, yang sudah banyak mendapat keajaiban-keajaiban dan keistimewaannya sudah dirasakan, agar tetap lebih istiqomah sampai akhir hayat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Qud lainnya yang insya Allah selalu bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.